Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kawan-kawanku, saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat derajatnya, diangkat pangkatnya, yang diangkat kebaikannya, yang diangkat mengamal kepada manusia ataupun hamba-hamba Allah. Kawan-kawan, pagi hari ini aku akan menceritakan sebuah legenda seorang raja. Raja yang sangat bijaksana, dan raja yang punya rasa, dan raja yang punya belas kasihan kepada rakyatnya, termasuk para prabu di Prabu sejagat Nusantara. Begini kawan-kawan semuanya yang dimuliakan Allah, hari ini sampai seterusnya kita harus lemah mana. Kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hamba-hamba Allah yang hidup di dunia ini saling menghormati dan saling mengasihi sama umat manusia. Ya. Kalau Anda keras emosional itu wajib karena masih hidup. Ya. Pagi hari ini saya minum kopi, dan kopi saya ini saya pegang seperti ini biar supaya hidupnya di Indonesia ini selalu makmur, dan selalu kita meneruskan bangsa Indonesia, anak cucu kita, dan kita selalu menjaga NKRI, kita selalu menghormati Sang Merah Putih, kita harus seperti Garuda Pancasila. Kawan-kawan, yang penting kita jangan mengadu domba, jangan kita saling menghina sesama umat manusia ya. Yang penting kita saling mengasihi, menghormati sesama hamba-hamba Allah selama hidup di dunia ini. Anda egois, Anda sombong, Anda tidak mau sombong, itu asasi Anda sendiri masing-masing ya. Yang penting kita jangan menghina beragam-ragam suku manapun, kita selalu bersatu dan kita selalu berbahu. Ingat kawan-kawan, saya Joko Pingit, manusia seribu aneh, pendekar wong gendeng asli Jawa Tulen. Senang mendengarkan cerita-cerita yang nyata. Yang tidak nyata kita buang ya. Jangan beradu domba, itu tidak baik. Di dalam kitab ataupun ajaran Nabi Muhammad SAW, jangan mengadu domba siapapun ya. Allah Maha tahu alam yang nyata. Manusia harus bisa menyatakan, harus yang nyata-nyata, sungguh-sungguh. Oke kawan-kawanku semuanya, kita akan minum kopi dulu, dan rokok kita masih gudang garam filter dengan gudang garam kretek ya. Katanya gudang garam kretek ini rokoknya dukun, bukan ya. Gudang akhlak, gudang kitab, gudang mengkritik orang ya. Yang penting jangan kritikin orang yang benar, yang salah kita kritikin aja kawan-kawan, atau kita kulitin. Kita akan menceritakan sebuah legenda-legenda raja, para raja, prabu, para prabu sejagat Nusantara, nusa dan bangsa, di mana-mana mempunyai seorang prabu yang sangat hebat dan dermawan, dan raja, para raja kita hormati ya. Termasuk raja-raja kita, raja-raja yang cerita kita, dan raja-raja yang nyata ya. Yang tidak nyata kita nggak perlu cerita kawan-kawan ya. Kita minum kopi dulu, tuang dulu ya. Kita selalu lembah mana, dan kita selalu kopi. Kalau di kopi masih ada kopinya, yang diminum adalah sarinya, sari warna hitam dan coklat ya. Oke, kawan-kawan, kita mengaji yang datul wujud, yang tidak wujud nggak usah dicari kawan-kawan, yang wujud saja, yang tidak wujud jangan dicari. Yang ilmunya ingin kaya, saya doakan semoga Anda kaya. Yang ilmunya berbuat baik kepada hamba Allah dan punya duit banyak, saya doakan. Joko Pingit jangan didoakan. Yang penting saya tidak minta imbal balik Anda. Yang penting Anda harus menghormati, dan Anda jangan lupa subscribe dan komen, karena kitab-kitab Joko Pingit selalu banyak yang nyata. Yang tidak nyata buang. Kalau misalkan andai kata seumpama, jangan dimasukkan hati ataupun dimasukkan memori kita. Misalkan andai kata seumpama itu tidak yang nyata ya.
yang misalkan seandainya seumpama itu tidak nyata, ya ingat-ingat kawan-kawan itu ya, itu tidak nyata ya. Makanya kita kalau menuduh orang jangan selalu langsung menuduh gitu. Tahun 2022 ini selalu ada gara-gara terus ya, itu peramalan saya sendiri atau prediksi saya ya. Selalu sebelumnya muncul Satrio Piningit ataupun calon presiden kita selalu bergaduhan terus ya. Karena apa? Wolu ya. Kalau kemarin kan 7, sekarang wolu. Wolu itu bahasa Indonesia 8. Nah, kalau Anda akan tahu, nanti akan saya ceritain. Jangan lupa subscribe dan komen cerita yang nyata tahun 2024 ini. Akan muncul Satrio Piningit yang gagah dan pemberani ya, dan baik hati dan lembah mana bisa mengayomi rakyat Indonesia. Ragam-ragam suku akan punya raja yang ke-8. Kawan-kawanku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat derajatnya, yang dikasih sakinah dan rumah tangga Anda selalu bahagia. Ya, yang penting kita punya iman dan punya akhlak, punya berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Kita modalnya apa tahu itu? Sopan santun, tata krama, kewajiban kita semuanya. Bila kita sopan akan disayang Allah Subhanahu wa taala. Dan budaya-budaya kita jaga, jangan sampai hilang. Ya. Budaya kita, karena budaya Indonesia sangat mahal harganya. Budaya-budaya yang tidak bisa dikasih nominal uang sebenarnya. Kayak akhlak, kayak kita, kayak alam, ya, kayak segala kaya semuanya di Indonesia ini. Kayak bahasa kita, perilaku kita harus disohori, ya, harus dihormati, dihargai, dan kita selalu sebagai manusia selalu lembah mana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang orang egois, ego jangan dicontoh. Itu tidak nyata. Rata-rata bohong semua. Nah, nih makanya raja yang ke-7 ini masih membangun Nusantara, nusa dan bangsa, beragam-ragam suku ada di sana semuanya. Kawan-kawanku semuanya, kita itu ya sebelum lahir itu ratu-ratu, para raja-raja, para pangeran, para sejarah-sejarah zaman dulu itu kita harus ayomi ya. Ingat Mbah kita kalau perjuangan kayak apa kawan-kawan? Susah senang mengayomi Indonesia ya, termasuk bapak kita, Bapak Soekarno ya, bapak perjuangan kita ya, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita. Makanya orang dimanapun, kalau Anda merantau dimanapun, itu semuanya bersatu dan membahu ya, beragam-ragam suku kita saling menyatukan dan gotong royong. Kita kewajiban seorang muslim ataupun hamba-hamba Allah, jangan menghina agama apapun. Kita selalu menghormati agamamu. Agama itu agama ya, karena kita selalu menghormati dan kita selalu bersatu ya. Anda sombong boleh saja, Anda egois boleh saja, yang penting Anda jangan mengigo kalau mimpi tidur ya. Yang penting Anda sombong, Anda ingin punya villa, Anda ingin punya hotel, padahal Anda sendiri bisa ngomong begitu, rumahnya melarat ya, ngerti? Karena orang berwibawa, yang tidak berwibawa, Jokowi ingin tahu yang berwibawa kayak apa tau? Orangnya tidak egois, melembah mana, dan dia pakai pakai ken itu sudah berwibawa, karisma. Anda orang desa ngaku orang kaya di Jakarta nggak masalah. Yang penting saya sekarang kondisi saya ada di kota Jawa Timur ya, Jawa sama Timur ya. Makanya kawan-kawan semuanya yang dimuliakan Allah, jangan egois, jangan ego. Selama Anda hidup sombong boleh saja ya. Anda orang miskin ngaku kaya boleh saja, tidak ada yang larang ya. Anda mau sombong, yang mengadili tidak kita, yang mengadili adalah alam nyata. Suatu saat Anda akan dikenakan karma kalau orang sombong ya. Kalau Anda baik selalu akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini ya. Makanya budaya kita harus kita selamatkan. Budaya-budaya kita ya, tradisi-tradisi kita harus kita
jaga terus ya. Makanya kalau adu domba paling gampang ya, 5 menit jadi ya. Tapi kalau berbuat baik 5 tahun nggak bisa kawan-kawan. Sudah berbuat baik, orang itu selalu egois. Karena apa? Ajarannya rak cetok ya. Kalau ajarannya cetok, dia tahu hamba Allah selalu menyapa, monggo. Makanya kita harus belajar seperti itu kawan-kawan. Belajar sing nyoto, yang tidak nyata buang. Kita yang nyata, saya minum kopi dulu ya, nanti tak ceritain. Oke, Joko Pingit untuk Anda. Mesti Anda kangen toh? Ya, monggo sedulur. Kawan-kawan semuanya, raja yang ketujuh ini telah membangun Nusantara. Dan kita penurun, dan kita menurunkan, dan kita selalu mendoakan cepat-cepat selesai kerajaan Nusantara secepatnya ya. Karena raja para raja, Semar Bangun Kayangan, Semar Bumi, dan Semar para pesemar penguasa jagat Nusantara gaib ini selalu menyertai kerajaan Nusantara akan selesai. Kerajaan Nusantara ini dinamakan Kota Nusantara. Hanya kita harus berlembah mana, kita mendoakan secepatnya ya. Karena raja yang tujuh ini memprogram ataupun mengasih pengarahan kerajaan Nusantara. Karena berlambang dan kita selalu jaga NKRI kita, dan kita selalu menghormati bendera kita Sang Merah Putih, karena bendera kita yang memperjuangkan adalah mbah-mbah kita, buyut-buyut kita, ibu-ibu kita juga ya. Kita harus menjaganya dan merawatnya, harus menghormati bendera Sang Merah Putih, juga Garuda Pancasila, juga kita menjaga NKRI kita, saling perdamaian, dan kita selalu gotong royong. Saya sebagai rakyat Indonesia senang mendengarkan kemajuan Indonesia, kemakmuran Indonesia ini, sangat suka. Saya nggak mengeluh, mencari ekonomi susah, saya nggak mengeluh ya. Kalau kita kemana-mana kita jalan, saya nggak mengeluhkan. Yang penting kita rasa sesama umat manusia, beragam-ragam suku, kita punya budaya yang sangat hebat, kita harus jaga. Oke kawan-kawan, kita belajar kota-kota kita sampai dinamain kota Jakarta, dinamakan ibu kota Jakarta. Kita lahir dari rahim seorang ibu yang sangat hebat, dan kita menjadi besar, menjadi orang politik ya, menjadi orang mengadu orang ya, menjadi orang sakti. Akhirnya jatuhnya juga mati kawan-kawan. Sampai kita besar, dilahirkan seorang ibu yang sangat hebat dan sangat mewah. Makanya kita bersyukur-syukurilah kita selalu punya ibu yang baik hati, dan kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sejak lahir procot, kita dijunjung dan diangkat derajat seorang ibu. Kita lahir procot menggenggam tangan kita. Kalau kita sudah mati, tangannya pudar, bukan menggenggam lagi, pudar ya. Pudar itu ya gitu. Nah, makanya kawan-kawan semuanya, sedulur-sedulurku dari Sabang sampai Merauke, kita itu Joko Pingit selalu cerita yang nyata ya. Anda sombong boleh saja, Anda berlaku boleh saja, Anda bergayanya kayak apa saja boleh, saya tidak melarang. Yang penting sesama umat manusia ataupun hamba-hamba Allah di mana tempat Anda berada, jangan mau diadu domba siapapun. Kita mencari nanti raja yang ke-8, nanti kita berhati-hati kawan-kawan ya. Jangan pemberontakan ya. Pemberontakan itu apa? Anda pintar mau bahasa ngomong, Anda punya kecerdasan, otaknya aktif, silakan. Yang penting jangan beradu domba siapapun.
Karena kita sebagai seorang muslim, ya, saya juga muslim, saya juga Islam, tapi saya menyayangkan sedikit. Indonesia ini kok seperti ini, makanya serba membingungkan. Jadi prediksi saya ataupun ramalan saya tahun 2022 ini sampai tahun 2024 ini sangat beradu domba. Nanti raja yang ke-8 ini tidak akan seperti itu. Karena apa? Sudah saatnya raja-raja, para raja sejagat Nusantara itu tegas dan tegas. Diartikan tegas dan tegas itu bagaimana? Ya, bukan kita langsung mengatakan orang, bukan kawan-kawan. Kita harus selalu menjaga raja-raja yang baik hati. Misalkan seumpama andai kata jangan dimasukkan memori ataupun hati Anda, itu hanya kata-kata yang tidak berwujud dan tidak nyata. Nah, ingat kawan-kawan, saya Joko Pingit, manusia seribu aneh, pendekar wong gendeng, asli Jawa Tulen. Kita selalu lembah mana kepada Indonesia. Indonesia ini sudah merdeka. Kita sebenarnya tinggal meneruskan. Jangan mau diadu domba sama siapapun, ya, karena kita sudah dewasa semuanya. Ngerti? Anda boleh berlagu, Anda boleh sombong, Anda ingin punya kesombongan lebih mantap di mana Anda perantauan, silakan. Yang penting Anda jangan mengadu domba sesama umat manusia ataupun hamba-hamba Allah. Ingat itu. Ya. Saya Joko Pingin, manusia seribu aneh, pendekar wong gendeng. Untuk Anda semuanya, cerita yang nyata yang tidak nyata buang kawan-kawan, hanya bohong-bohongan, buang. Semua itu benda-benda di mata kita, mobil, rumah, harta, tata, itu akan tidak dibawa mati. Yang dibawa mati adalah apa? Akhlak berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, sopan santun tata krama Anda. Ingat, saya Joko Pingit, manusia seribu aneh, pendekar wong gendeng, asli Jawa Tulen. Senang mendengarkan cerita-cerita yang nyata. Yang tidak nyata kita buang.